Gedung Darmawan untuk melakukan atau melaksanakan manasik umrah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini grup umrah PT Darmawan 5 November berjumlah 120 dan grup umrah 12 November plus Turki kita laksanakan manasik pada hari ini. Di sisi lain, grup yang pemberangkatan 22 Oktober kemarin sementara masih berada di Mekah, yang pembimbing ibadahnya adalah Ustaz Waris, Dr. Ustaz Waris, dan koordinatornya Haja Suryati sementara di Mekah. Ini saya sampaikan salah satu gurunda pembimbing ibadah dan telah wafat. Setiap melakukan dan melaksanakan manasik, saya berpakai beliau untuk membawakan akidah. Ya. Teringat betul dalam pikiran saya, selalu dalam bertemu dengan jamaah, selalu memunculkan satu pertanyaan. Pertanyaannya, Bapak Ibu jamaah ini mau kemana? Gurunda yaitu Haji Daud. Ya. Setiap ada manasik selalu dia munculkan jamaah yang siap-siap ini mau kemana. Ya, kalau terjawab bahwa saya mau kedua kota suci Madinah dan Mekah, muncul lagi pertanyaan dalam bahasa Inggrisnya, agak lebih koroh, agak kalau pegang koroh. Pertanyaan muncul seperti itu. Apa yang kita melakukan di sana? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini insya Allah akan terjawab nanti dalam proses akidah, fikih, manasik umrah dan proses perjalanan. Nah, tentu memang dalam hal ini PT Darmawan setiap ada pemberangkatan selalu melakukan dan melaksanakan yang namanya manasik. Kami berikan kepada jamaah manasik ilmu untuk dipakai pada saat kita berada di sana. Apa artinya Bapak dan Ibu membayar mahal kalau kita tidak laksanakan suatu manasik, satu ilmu pengetahuan yang dapat dipakai, digunakan pada saat kita berada di sana, supaya betul-betul pelaksanaan ibadah Bapak Ibu dapat berjalan dengan baik, dapat ikuti sunnah Nabi yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga betul-betul Darmawan selalu ingin melayani yang terbaik, baik pelaksanaan ibadahnya maupun bagaimana mempersiapkan diri sebelum berangkat. Pesan saya dan Bapak dan Ibu yang harus dimiliki sebelum berangkat, bagaimana kita harus memiliki yang namanya sifat kesabaran. Kesabaran itu adalah ilmu yang tertinggi yang selalu ada melekat, bagaimana kita selalu mau belajar tentang sabar. Biasanya datang cobaan yang begitu mendadak. Nah, di sini kita membutuhkan suatu kesabaran. Kami dari PT Darmawan sudah melakukan namanya yang manajemen yang baik untuk proses perjalanannya. Kami sudah connectingkan dengan pesawat, bis, hotel, catering, ya. Tapi yang namanya manusia biasa, kadang-kala ada hal-hal yang biasa terjadi di dalam perjalanan.
Contoh kecil misalnya, pada saat kita di hotel kita mau keluar siaran, tiba-tiba bis yang terlambat datang. Nah, beda kita di sini dengan di sana. Kalau di sana kita harus siap dulu menunggu baru datang bisnya masuk. Nah, kadang-kala terlambat datang bisnya, nah di sini membutuhkan suatu kesabaran bagi kita. Pengalaman saya lihat, ya karena namanya orang banyak, menunggu 15 menit, 20 menit, kadang-kadang sudah ada kegelisahan. Kalau kita dari Darmawan selalu ingin tepat waktu, tetapi kadang-kadang hal-hal ini yang biasa sopir tidak sama semua karakter dan wataknya. Kalau sopir Indonesia ya aman-aman saja, tetapi kalau sopir-sopir dari Bangladesh, dari negara lain, kadang-kala sulit untuk kita perintahkan. Itu yang pertama, kesabaran. Yang kedua, bagaimana kita mempunyai rasa solidaritas yang tinggi, saling membantu bahu-membahu dengan jemaah yang lain. Jangan bukan jemaah Darmawan saja, tetapi kadang-kala kita melihat jemaah dari travel lain atau dari provinsi lain dalam keadaan tercecer atau tidak tahu jalan kota, tidak apa-apa, kita bantu, kita tolong. Ya. Begitu pula dari travel lain. Kalau melihat dari travel kita misalnya ada yang tercecer, ada yang tidak tahu jalan, kadang-kadang dia bantu, dia bawa ke hotel kita, dia kasih makan. Ya. Saling bahu membahu, memperlihatkan solidaritas tinggi sebagai orang Indonesia dan orang yang beragama Islam. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus memiliki rasa ikhlas. Ikhlas melakukan segala sesuatu kegiatan ibadah di sana, insya Allah dengan kegiatan yang kita lakukan, dengan keikhlasan, dengan nyaman kita laksanakan, insya Allah kita akan menjadi umrah yang mabrur, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita laksanakan dengan ikhlas semua merasa nyaman. Ya. Baik ibadah maupun kegiatan-kegiatan lain. Itu juga hal yang penting yang harus kita bawa ke Saudi Arabia, dalam hal ini Madinah dan Makkah. Ya. Bapak dan Ibu jemaah, PT Darmawan selalu ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaahnya. Kemarin tanggal 1 September itu juga sudah pernah saya sampaikan ke jemaah. Ada jemaah saya yang tiba-tiba di imigrasi robek paspornya. Maka itu Bapak Ibu harus hati-hati pada saat menerima paspornya. Ya, paspor nanti diterima pada saat kita mau ke bandara. Sudah di imigrasi tiba-tiba paspor robek, tidak bisa diberangkatkan, tidak bisa, hangus tiket, hangus hotel, dan bis, semua tiket hangus. Saya tanya, Bapak, kenapa bisa? Katanya tidak pernah saya buka. Lebih-lebih kita dari PT Darmawan, tidak mungkin kita mau sengaja merobeknya. Ya. Tapi saya tidak mau pusing lagi, saya katakan kasih tenang beliau, karena sama istrinya harus berangkat. Ya. Suaminya harus tinggal, menangis dia tidak mau berpisah dengan suami istri. Saya bilang, kalau kita tidak berangkat, maka ibu harus hangus, tidak bisa. Tapi kalau bapak saya bisa tolong. Saya biasa bantu. Dan setelah dia mau memahami dan mengerti, kembali saya uruskan paspornya, dan tanggal 20 kemarin September saya berangkatkan kembali tanpa tambahan biaya apapun dari
kasihan dia kumpulkan uangnya dari kurang lebih 5 tahun berangkat umrah, dan betul-betul maka waktu itu saya bantu dari PT Darmawan. Yang kedua, lagi-lagi pada tanggal 20 September ada lagi satu jemaah yang tidak bisa berangkat gara-gara vaksin palsu dia pakai, ya, vaksin meningitis palsu. Tidak bisa lagi berpisah dengan anaknya, ya, harus mau sama-sama anak kecil. Saya tunda kasih berangkat dia, anaknya juga ditunda karena tidak mau berpisah dengan orang tuanya, hangus tiketnya. Saya tanya, ibu di mana? Katanya saya di Orang Sengkang. Dia penjual ikan ring. Lamanya dia mengumpulkan, baru dia terkumpul uangnya, baru dia berangkat. Besoknya saya uruskan cepat vaksin meningitisnya. Setelah selesai, kita berangkatkan besoknya, tentu dengan kita belikan lagi tiket. Kembali kita berikan tiket dengan anaknya, berangkat bersama kembali dengan jamaah yang bersama-sama dengan satu pesawat 430. Dia bersama-sama kembali di Madinah. Artinya kami dari PT Darmawan bukan hanya berpikir secara bisnisnya, ini adalah tamu-tamu Allah yang perlu, yang harus, wajib kami bantu untuk berangkat ke sana. Kasihan, ya, kalau kita mau berpikiran bisnis lain ceritanya. Ya. Maka untuk itu Bapak dan Ibu jemaah, saya sampaikan, tolong nanti pada saat diterima paspornya jaga baik-baik, ya, karena itu modal kita. Yang kedua, insya Allah untuk yang jemaah berangkat tanggal 5 nanti, tanggal 4 kita sudah berangkatkan ke Makassar supaya nanti ada waktu istirahat di Makassar 1 malam, baru setelah paginya kita mandi, siap-siap ganti baju, kita bandara supaya nanti sampai di Madinah merasa nyaman. Ya, dulu pernah saya lakukan, berangkatkan tengah malam jamaah sampai di bandara, langsung naik pesawat, baru terbang ke Madinah 11 jam, perjalanan dari Sengkang 7 jam, luar biasa, 18 jam, banyak yang tumbang. Kasihan jamaah sampai di Madinah banyak yang tumbang. Kenapa? Karena kecapean. Ya, jadi saya rubah untuk melayani dengan baik. Ya, kita kasih permalam di Makassar dulu 1 malam supaya ada istirahatnya. Ya, ada istirahatnya. Ya. Kalau kita mau berpikiran bisnis, ya tentu tidak tinggal lagi di Makassar, tetapi kita mau bagaimana jamaah melaksanakan ibadah dengan baik. Itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita untuk sama-sama dengan Darmawan. Ya. Baik Bapak dan Ibu, insya Allah setelah pemberangkatan nanti tanggal 5, karena hari Rabu ada kedatangan, hari Jumat kita berangkat, ada pemberangkatan tanggal 12 dan tanggal 19 November. Ada pemberangkatan lagi dan tanggal 3 Desember untuk 2022. Ya. Untuk 2023 itu Januari 2 kali pemberangkatan, Februari 2 kali, dan Maret 2 kali masuk bulan puasa, 1 kali untuk lebaran di sana. Setelah lebaran maka Syawal kami lagi berangkatkan 1 sampai 2 kali Syawal. Setelah itu masuk musim haji. Ya, alhamdulillah tahun ini jamaah haji plus PT Darmawan masuk 114 orang berangkat tahun ini, insya Allah. Itu sudah ada data dari Kementerian Agama yang pusat untuk akurasi data. Misalnya tanggal 4 November data itu akan kami bawa ke Jakarta pusat untuk diakurasi data untuk haji plusnya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu jemaah atas kedatangan kehadirannya untuk mengikuti manasik pada hari ini. Bersama-sama kita dengan Ustaz nanti akan memberikan materi-materi akidah, fikih, dan manasik umrah serta proses perjalanan, baik proses perjalanan yang
umrah reguler maupun yang plus Turki nanti insyaallah. Demikian yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan bersama sambutan oleh Bapak Kepala Seksi Bina Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Wajo, sekaligus membuka manasik secara resmi. Dengan hormat kepada beliau kami persilakan. Bapak Ibu hadirin jamaah calon umroh yang saya muliakan. Saya baru sekitar 3 minggu diberi amanah untuk mengurusi pelayanan haji dan umroh Kementerian Agama Kabupaten Wajo, sehingga saya harus banyak belajar dan berguru kepada PT Darmawan yang sudah melalui berbagai dinamika suka duka dalam mengurus jamaah. Walaupun menjadi pelayan haji dan umroh pernah kami melaksanakannya di perhajian, alhamdulillah pernah 1 kali berhaji dengan gratis selaku ketua kloter tahun 2007-2008. Lalu kemudian berhaji dengan gratis lagi pada tahun 2013 selaku pembimbing ibadah. Lalu kemudian mendampingi jamaah umroh ke Darmawan beberapa kali atas perintah bos saya di samping saya. Tapi untuk jabatan di Kementerian Agama saya diberi amanah kurang lebih 1 bulan yang lalu, dan manasik pertama saya hadiri selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah di Kabupaten Wajo baru pagi ini dan oleh PT Darmawan. Bapak Ibu sekalian, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam posisi selaku regulator. Kenapa? Oleh karena Bapak Ibu akan meninggalkan wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu akan berada di negeri orang untuk beberapa saat, sehingga kehadiran pemerintah sangat-sangat dibutuhkan di sini. Dengan demikian, haji dan umroh berdasarkan regulasi pemerintah itu ada 3 bentuk penyelenggaraan. Yang pertama, untuk pelaksanaan ibadah haji reguler itu semuanya diurusi oleh pemerintah. Yang kedua, ada penyelenggaraan haji khusus. Ya, yang namanya khusus, semua khusus. Khusus pembayarannya, khusus pelayanannya. Itu diserahi tugas dari pemerintah kepada penyelenggara ibadah haji khusus, namanya PIHK. Yang ketiga adalah penyelenggaraan ibadah umroh, namanya penyelenggara perjalanan ibadah umroh, PPIU. Yang ini diserahkan dari pemerintah kepada travel, biro perjalanan yang memperoleh izin dari pemerintah. Nah, PT Darmawan
Tour Travel ini telah mengantongi semua izin itu. PT Darmawa telah mengantongi izin selaku penyelenggara ibadah haji khusus PIHK. Itu tadi yang disampaikan bahwa insya Allah pelaksanaan ibadah haji akan datang. PT Darmawan akan memberangkatkan jamaah haji khusus 115. Itu resmi oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh PT Darmawan. Jadi penyelenggaraannya adalah PIHK, namun perizinan PIHK ini terbit dari pemerintah. Yang kedua, PT Darmawan juga telah mengantongi izin selaku penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Ya, inilah yang dilakukan setiap bulan sekali atau 2 kali memberangkatkan jamaah umroh. Ya. Yang sekarang ini masih ada di tanah suci, tiba nanti hari Rabu, Bapak Ibu hari Jumat lusanya berangkat. Jadi begitu terus, datang pergi pulang pergi. Ya gitu Darmawan. Ya. Sampai kalau petugasnya tidak sempat lagi capek pulang, mundur di keluaran tajam. Ya. Tinggal menunggu saja, ada nunggu isu. Ya gitu. Jadi PT Darmawan adalah sebuah biro perjalanan umroh, haji dan umroh yang resmi berizin dari pemerintah. Oleh karena itu tidak salah dan sangat tepat Bapak Ibu memilih PT Darmawan untuk melayani, memfasilitasi, membimbing, memberangkatkan Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah. Dan satu hal yang sangat mengapresiasi kami bahwa ternyata PT Darmawan bukan sekedar bisnis duniawi semata, akan tetapi di situ ada yang paling utama adalah ukhrawi, membantu jamaah untuk sampai ke Haramain tanah suci melaksanakan ibadah. Dan itu dibuktikan beberapa kasus yang pernah terjadi dan dilakukan oleh PT Darmawan. Yang positif aja itu tawe, alhamdulillah PT Darmawan tidak mikir mau tiketnya hangus, mau kamarnya hangus, sudah dibayar tapi tidak jadi, tidak jadi soal. Yang penting Bapak Ibu bisa berangkat. Itulah satu hal yang menjadi apresiasi oleh pihak PT Darmawan. Jadi kami sampaikan ke masyarakat, nggak usah capek-capek cari yang lain. Di Wajo ini udah ada Darmawan, ya, diakui secara nasional. Ya. Ngapain cari yang lain? Si Kampung Tatowa, dan yang membimbing adalah para ustaz kondang. Ini bukan, ini kepala madrasah ini. Apalagi kalau Ustaz Kusma, kalau Bapak bisa buka TV One, Bapak ketemu dengan itu, tidak usah lihat televisi, ini saja orang langsung. Antv, nah kita tahu aslinya, lebih asli ini. Kalau di televisi itu biasa di make up, kurang asli. Kalau ini asli langsung. Tidak perlu diragukan pembimbingnya, karena mereka ini adalah kiai-kiai muda, ya, mubalik, ya, dan sebagainya. Jadi saya nak promosi, mau saya nak promosi. Saya katakan apa adanya, karena itu ya saya tahu. Kenapa saya tahu tentang Darmawan ya? Karena saya sering pakai, dan saya juga biasa dipakai. Ya gitu kan. Ya, kalau yang lainnya ya mungkin lebih bagus lagi. Tapi itu yang saya sampaikan bahwa pelayanan yang diberikan selama ini sudah membuktikan hasil. Terus akreditasi, ya. Akreditasi yang diberikan, ya,
Dulu itu setiap tahun ada tahun 3 tahun. Sekarang ini kebijakan baru akreditasi biro perjalanan itu 5 tahun. Bahkan akreditasi PIHK dan PPU itu sekaligus. Jadi bahasanya dan mawa kalau ingin diakreditasi lagi sistem ini yaitu PIHK, yaitu PPU. Dan itu akreditasinya berlaku selama 5 tahun. Dulu 3 tahun. 3 tahun dievaluasi lagi. Layak nggak dikasih izin ini dan mawa atau tidak? Setiap 3 tahun. Sekarang 5 tahun. Kebijakan pemerintah yang diberikan, ya sehingga dengan demikian sekali diakreditasi oleh tim yang dari Kementerian Agama sekali terbit. Saya kira itulah beberapa poin penting yang ingin kami sampaikan bahwa pertama kami sangat berharap kepada semua pihak Biro Perjalanan PPU untuk terus melakukan kerjasama kolaborasi dengan pihak Kementerian Agama selaku perwakilan pemerintah yang menangani perizinan proses pemberangkatan jamaah, baik jamaah haji maupun jamaah umroh. Yang kedua, kami berharap kepada semua yang hadir untuk mensosialisasikan kepada masyarakat kita bahwa untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh memilih biro perjalanan yang berizin dari pihak pemerintah. Terakhir, untuk pelaksanaan ibadah haji di Kabupaten Wajo, pendaftar kita per Oktober yaitu 16.684 yang sudah terdaftar di Kabupaten Wajo untuk haji 16.684. Kalau kuota kita di Wajo kembali normal seperti tahun-tahun yang dulu, ya, berdasarkan rasio 1/1000 jumlah penduduk, maka Wajo mendapatkan kuota haji per tahun sebanyak 401 jamaah. Itulah yang akan dicicil per tahun. Yang terdaftar sekarang 16.884. Kalau tahun depan kuota kita normal, artinya 401 orang, maka yang 16.680 ini mesti menunggu giliran selama kurang lebih 42 tahun lamanya. Apa solusinya bisa cepat? Pertama, ketemulah dengan di samping saya ini. Itu dia solusi. Ya, bagaimana bisa cepat? Jangan 40 tahun, 3 tahun kok, 4 tahun, 5 tahun. Saya sudah mau haji 5 tahun. Bagaimana caranya? Datanglah ke PT Dharma. Di sini solusinya. Ya. Atau mau langsung berangkat tahun depan, temui beliau. Jangan temui saya. Karena kalau saya pasti saya buka laptop. Wah, setia. Kalau dimarah ada yang nanya, teman, ini bukti pendaftaran saya tanggal 30 Desember 2009. Saya buka 30 Desember 2009. Kalau berangkatnya ternyata prediksi tahun ini itu hanya pendaftar yang sampai pada tanggal 22 Desember 2009. Jadi kalau pendaftarannya masih Januari 2020, tahun depan belum tentu. Itu normal. Kalau belum normal, kurang lagi. Nah, ini normal, saya bicara normal, data normal yang 400 itu. Jadi masih 2024 bisa berangkat. Itu yang mendaftar akhir Desember 2009. Jadi ya ke masa ya 2010, 2011, 2012, wow, kesana lagi. Tapi jangan mesti menunggu. Nah, memiliki perangkat tahun ini berhaji,
ini sirup tuh ada ini kantornya ini di bawah. Datang ya. Atau penasaran mau sekali bertawaf, ada solusi umrah. Masih ada sesudah itu tanggal berapa? Masih ada kan keberangkatan? Ya masih bisa nampak. Akhir bulan ini masih ada. Awal Desember masih berangkat. Januari bahkan 2 kali. Desember 2 kali berangkat. Ya, Februari, Maret berangkat. Bahkan Ramadan masih berangkat terus. Pokoknya kalau dari Mawang ini mah bapak pilih tanggal saya itu dokter. Nah, ini mah dibawa nomoroi. Apa melola ada nih macamnya cabai. Rindu sekali nih dengan Nabi di Madinah, rindu sekali mau ketemu dengan Rasulullah. Datang mah kita dari Mawang. Tanggal saya itu dokter. Ini minum nomoroi. Ya. Nah, karena itu dan Mawang sebagai penyelenggara memberi pelayanan yang terbaik, yang maksimal kepada seluruh jamaah. Yang sekali lagi terima kasih. Selamat bersilaturahim dengan Rasulullah. Selamat berjumpa dengan napatilas jejak-jejak yang pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami doakan semoga sehat-sehat semua, ya, menjalankan ibadah, ya, dan semoga ibadah kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama membuka proses manasik umroh PT Dharma Travel untuk grup tanggal 5 November 2022 dengan 12 November 2022 dengan mengajak kepada kita semua bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu calon jamaah umrah yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita akan menerima materi yaitu akidah. Sekali lagi, materi yang akan kita terima yaitu mengenai masalah akidah yang dibawakan langsung oleh Ustaz Hasan Basri, SPDI MPD. Kepada Ustaz dengan hormat dipersilahkan. Berangkat ke 2 kota suci. Tentu berangkat ke 2 kota suci itu tujuannya satu, lebih meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berada di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Bahkan di sana ada orang yang paling mulia di sisi Allah. Dalam satu hadis qudsi dikatakan, Innallaha khalaqani min nurihi wa khalaqa kulla syai'in min nurihi. Sesungguhnya di sana ada seorang yang mulia, yang dari sanalah tergantung segala sesuatu dari kemuliaannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu persiapan yang harus kita siapkan paling utama adalah akidah kita, adalah niat kita. Kita datang ke 2 kota suci itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tempat lain atau tidak ada tujuan lain yang paling utama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita berangkat ke sana untuk umroh atau untuk belanja. Kira-kira ini saya bertanya kepada ibu, berangkat ke sana umroh atau belanja? Umroh. Kalau misalnya nanti di sana belanja atau tidak? Belanja. Berarti umroh dan belanja sudah 2. Kalau nanti ke sana mana yang lebih sering, datang ke masjid atau datang ke toko? Datang ke masjid. Misalnya salat asar, sebelum berangkat salat asar singgah di toko, baru pergi sholat asar, pulang dari sholat asar singgah lagi di toko. Nanti satu waktu sholat 2 kali. Berarti mana yang lebih sering? Nah ini yang mesti harus kita rubah. Ini yang mesti harus kita rubah. Kenapa?
Karena sejatinya kalau kita berbicara takdir, kita adalah sebenarnya orang-orang yang beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Karena yang datang ke sana itu adalah orang yang dipanggil oleh Allah. Makanya kita dikatakan duyufullah, tamunya Allah. Karena Allah yang mengundang kita. Kenapa bisa demikian? Mungkin di daerah kita, di kampung kita, engkau tahu loh, bisogi na ini. Tapi dia yung libo pengalaman. Nulen kata lebih sehat na ini, tapi dia na libo pengalaman. Maka mestinya kita mempersiapkan betul diri kita. Magai, kung Allah Ta'ala mau bikin mancan itu boleh. Contoh sederhana. Yang kedua pemolita, Pak Bupati memiliki si bawa Pak Gubernur merenung tidak? Merenung. Kira-kira kalau memiliki Pak Bupati lo bolana, materuni dan juga madastar-dastar. Itu makanya pakai tak. Betul atau tidak? Betul. Ya kalau memiliki Pak Bupati, Pak lo rumah jabatan, makanya ada pakai tak. Makanya. Tapi ia memiliki kuana Pak Bupati. Ano Pak Bupati memiliki? Kuana Pak Gubernur, kuana Presiden yang memiliki. Mestinya pakai yang terbaik kita lahir dan batin harus kita persiapkan. Pak Megadoja itu tahu maka yang penting. Menden yang komputer si urus. Wah, enak tuh. Harus memang dipersiapkan dari sini lahir dan batin. Mulai dari apa yang ada dalam diri kita, termasuk sebenarnya orang yang betul-betul kuat kepercayaannya, ikatannya dengan Allah adalah orang yang mempersiapkan fisiknya. Orang yang mempersiapkan fisiknya di samping mempersiapkan niatnya. Kenapa? Karena niat itulah yang paling penting. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu harus tergantung dari niat kita. Kita berumrah betul-betul la ilaha illallah. Makanya kita sering mengucapkan atau talbiyah itu bermakna tidak ada persekutuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan diri kita sebelum berangkat ke sana. Misalnya satu dalil mengatakan al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Maka sebelum berangkat ke sana toba minimal as-sempajat toba toba kami dosa-dosa tak ia bigok selama angkaki mangkukui supaya lebih mengkanjak imatu yang kau mengolol di iriali malabina Allah Ta'ala si bawa macawe kiri nabita. Kira-kira biasa di dosa Pak? Biasa. Aga dosa tak paling macam horo. Aga dosa na burane paling malewo. Bisa saya tebak satu. Paling malewo dosa na burane na balai benina. Betul atau tidak? Berarti biasa terbalai benina Pak. Makun resi utane. Dosa na makun resi paling malewo. Biasa menoko lantai, biasa menoko lantai, biasa terbalik lantai, biasa dengan balik toki, mesti balik itu. Ini yang semestinya dulu kita jaga. Kenapa teman-teman benci? Karena di sana itu, ya banyak hal-hal yang tidak masuk dalam nalar itu bisa terjadi. Apalagi kok kau itu. Makanya Nabi mengatakan milikilah walisanan zakiran. Pak biasa ya letak meringerari pengalataan maka di pengalataan inanah nunazzalna dzikra. Paling makanya peringerani sikile di pengalataan yang dari itu mengaji. Pak biasa-biasa memang letak membaca Quran sebelum juga supaya ketika nanti di sana antara satu waktu misalnya maghrib dengan isya, duhur dengan asar, watiki monro mengaji hukum siji. Biasa pakai mengaji Bu? Biasa. Tapi kembali mau mengaji nama noko. Melewa? Biasa mungkin mengaji Pak? Biasa. Tapi kembali mau mengaji nama lewa inoko. Padahal kau papit kita terlebih mengaji atau yang ngajingan. Terlebih lagi mengaji atau yang ngajingan. Kita terlebih membaca yasi atau baca yasi.
Itu sederhananya. Maka persiapkan diri kita, karena yang mau kita datangi adalah yang menciptakan dunia beserta isinya. Makanya maka firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sitongan ada ipancani lanya si bawah tanai asisi lenenna wan asisi bawah wanne sekti itu tanra ditopak kigunenya kalenda. Betul ada kan teman memiliki kiresi akalan. Maka dai famanti al-insanu al-hayawanun nati na iya rupatawe olo-olo kaya kalani. Jadi ko angka rupataw din na fakigunay akalana berarti ternyata yaman tadi ini. Maka yang pertama kita persiapkan itu tadi yang saya katakan, pamegayulot tubata sebelum cukah, karena keikhlasan itu hadir bagi orang yang menyadari bahwa dirinya lebih memiliki dosa. Kesabaran itu hadir bagi orang yang menganggap dirinya banyak kesalahan. Dan ketulusan membantu itu hadir bagi orang yang menyadari bahwa dia memiliki banyak kekurangan. Yeko merasa ki mega dosa tak mesti melo ki pada ceng. Yeko angka tahu kita angka kekurangan na pasti pada kualitas bisa jadi besok atau lusa saya pun seperti itu. Maka yang pertama adalah memperbanyak sholat taubat sebelum berangkat. Angka mopa waktu tak ya si minggu. Besok mungkin kamu sampai jatuh tobat. Besok mungkin era laki kamu sampai jatuh tobat. Biasa ketika bini kamu sampai jatuh bapak. Biasa kata tobat bini kan. Biasa. Biasa tobat bini kan. Jika lagu kesel dan selai bola ini bina di bola. Buran di bangsana ya rumah ganja ibadat bunga nampak. Bapak ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Jadi pertama al-aqdu baru akad bahwa ikhwan yaitu angkat asalaku itu dan perlu kabuang karena tujuanku lau di tanah Mekah, lau di Madinah. Dengan lewat kata sengadina ini pun. Makanya kita itu bertalbiyah, mengucapkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal fakandari memang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Coba semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kita mengisahkan Allah dalam tarbiyah. Ini aja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya bersiara, mapoto, melicillah, membalanca, membasa. Jadi ibadahku pernah bantu waktu kelongkor. Itu nomor sekian, nomor pertama Allah dan Rasulnya yang kita datangi. Dan setelah itu persiapkan fisik kita. Termasuk teman-teman lebih kieko angka pak pura biasa tapake kemana malasa urutan pak pura tanti aja itu termasuk salah satu ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Suci. Maka pembahasan pertama kita tentang bersuci. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian yang sudah pernah berhaji, yang sudah pernah berumrah. Saya kira sudah berkali-kali mendapatkan materi tentang bersuci. Nah, kalau hari ini saya diberi lagi kesempatan itu hanya untuk menguatkan pemahaman kita, memperbaharui kembali ingatan kita tentang apa yang sudah pernah kita pelajari tentang bersuci. Bersuci itu ada dua. Bersuci dari hadas dan bersuci dari apa? Dari hadas dan najis. Jadi mesti membaca kipole di ahad desa tenge dan dia najisi. Ya ahad desa tenge dua rupa. Ada namanya hadas kecil, ada hadas besar. Nah tidak mungkin kita melakukan ibadah tanpa bersih kedua-duanya ini. Mafacik kipole di ahad desa tenge, mafacik kopi boleh di najisi tenge. Karena yang sampaiannya salah satu syaratnya adalah bersih diri, bersih pakaian, bersih tempat ibadah.
Nah ini tiga-tiganya ini harus dipenuhi. Mafacit pi watak karewe, mafacit pi pakaiannya, mafacit tobi untuk ye semuanya. Nah, cara membersihkan hadas kecil, hadas kecil, misalnya, biasanya hadas kecil, kotoran baik lewat depan maupun lewat belakang. Nah, cara membersihkannya itu ada yang disebut dengan istinja. Iko kibolata, aku ki hotel ke Mekah, itu tidak ada masalah. Karena istinja kita menggunakan air, ya kan? Menggunakan air. Itu bolata kan temuai pakai pasir, pakai sol, pakai adi. Tetapi persoalannya adalah ketika kita jadi musafir, maka ada waktu-waktu tertentu kita mendapatkan situasi yang tidak normal. Ada situasi yang tidak normal. Kapan situasi yang tidak normal itu? Ketika kita berada di antaranya berada di pesawat. Itu situasi yang tidak normal, tidak seperti biasa. Kenapa? Karena kalau di pesawat, melo kitene, melo kitjamba, dia gak ada bisa. Dia ada boleh, dia pantai nggak bisa. Ki pesawat, lo ki bumi pesawat, kalau ki pantai lo nggak bisa. Dia gak ada bisa di pesawat. Maka dalam fikih, cara membersihkan kotoran selain menggunakan air dan kedua menggunakan kayu atau batu. Ini siliala batu di pesawat. Ini siliala di pesawat. Tidak ada. Maka alternatif yang ketiga adalah dengan menggunakan apa? Tisu. Nah, ini menjadi persoalan nih. Biasa minta kilo tele, minta kilo jambang, tapi itu nggak bisa. Kenapa dikiri? Nanti di terutama kalau ke ini itu lagi persoalan lo harus ke jambang. Allahu Akbar. Udah di jambang tadinya gue pakai bisa. Kita coba keripayang kali. Kita coba keripayang lagi bapak gue. Karena keterbiasaan kita kubur di BAB, gue pakai bisa sementara di pesawat tidak bisa pakai air. Nah, makanya saya mau menjelaskan dulu cara membersihkan setelah kita buang baik air kecil maupun air besar. Nah, bagi laki-laki kita maaf Pak, karena kita semua sudah dewasa, fikih itu kadang-kadang agak terbuka caranya membahas. Ini guys sungguh dalam mode cemuni makhluk aja. Laki-laki itu Bapak Ibu harus hati-hati dengan air kencing. Hati-hati dengan air kencingnya. Karena ada riwayat hadis Nabi, salah seorang yang ditemukan oleh Rasulullah dicalek dalam kuburan gara-gara wetimena. Itu ada riwayat itu. Nabi suatu ketika naik kuda tiba-tiba berhenti, lalu menyampaikan ke sahabat, wahai sahabatku, saya berhenti karena ia bisa kubur sementara dicalek. Ya, sahabat tidak ada yang mendengar, tapi Rasulullah mendengar, dia tahu berhenti. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Dia nasanya bisa kubur dewe dicalek karena tapcap paktimina. Kuburet teme, dia mau pancing nesu temena, dia mau kasih istinja. Makanya hati-hati Pak. Ya, mereka tuh kita tunjuk pengaju. Na teme tunjuk bangot na teme. Ruti bongot na teme. Kalau mana tapi kata bawa nih, dia kayak sama bisa. Hati-hati. Karena ada istinja, ada istinja pakai pancing. Air kencing bagi laki-laki itu harus betul-betul kita yakin bersih. Mesti yakin makan pancing, dia tidak mesum. Makanya dalam konsep fikih itu hiburan ini Pak, dia tak pernah bisa lawan. Dia tak pernah bisa. Maka pajanan tadi cuma pisang deh. Ang teknik na hiburan ini, hiburan kita ini
Dia sering gue. Jangan di belakang, jangan melihat ke sini nih. Dia sering gue main. Dalam ajaran fikih itu bagi laki-laki, kalau kita betul-betul yakinkan bahwa bersih, maka mesti begini caranya. Urut. Bersih ya. Diurut dia supaya betul-betul yang sisa-sisa yang ada di dalam itu keluar. Maka kita yakin bersih. Itu untuk laki-laki. Untuk ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu bagaimana? Maka difasetoi. Ya makum raya teknik. Nah, kalau kita yakin bahwa sudah bersih, ya, maka dia medeng. Kalau dalam fikih itu dia medeng. Maka mereka masemeki, supaya yang masih tersisa itu keluar. Itu kita bisa yakin bersih. Ya, yakin bersih. Nah, cara membersihkannya bagi laki-laki yang kalau kita sudah kencing, karena tadi saya katakan tidak ada air, maka kita hanya mengambil tisu. Tisu itu boleh dibasahi atau tidak, boleh kering. Baru kita dilap. Tapi itu tadi prinsipnya harus yakin bahwa bersih. Makanya sesungguhnya dia kesina ibasahi di jolo yero isuwewe tak kematu WCD ada keran, kita buka keran, ambil tisu. Tapi kalau kita pemberangkatan terakhir saya kemarin ini, tisu yang dipakai itu lembek. Sedangkan ini kedewai, nah apa langsung hancur berjemur. Dan varietas memang agak tebal itu tisunya. Ya kalau kita bisa bawa tisu basah di kantong itu lebih bagus sekali. Jadi kita bersihkan minimal 3 kali kita mengambil. Dikasih kesini pas ada memang ini telu gulungan tisu, malah memang di jalur telu, baru kita siapkan. Setelah itu, setelah kita kencing baru dibersihkan 3 kali. Kalau 3 kali kita masih menganggap belum bersih, ambil sampai 5 kali. Menurut petunjuk ulama kita ambil jumlah yang ganjil. Ibu-ibu juga demikian. Kita yang harus merasakan bahwa ini betul-betul bersih. Kalau memang kita menganggap lebih bagus kalau pakai sedikit air, pakaikan sedikit air baru dilap. Ini menimis sengir caratan rapi. Dan jelas harus yakin bahwa sudah bersih. Yang paling repot adalah kalau kita BAB. Kalau kencing tidak terlalu bersalah, BAB. Namanya jamaah, kami Pak perjalanan kita itu sekitar paling cepat 11 jam. 10 kisi dia mau pergi pesawat. Yang 10 sih tidak tahan tenta. Maka dia terasa. 10 sih tidak tahan TBB pasti meresaki batu ya ini. Makanya tidak usah tahan, silakan keluarkan saja. Cuma kita harus tahu seperti apa teknik istinja itu yang benar. Bapak Ibu, di dekat kloset itu sebelah kiri kloset ada tisu yang bergulung. Dan dia carana Bapak Ibu, dia tisu magulungnya yalui pacane kulimain. Di pacane kulimain. Pacane kulimain. Ya. Bagusnya kering dulu. Pacane kulimain. Nampak itu kapuncingnya nai sapi boleh memberi aja nak boleh yolo. Aja nak boleh yolo. Mama talete itu boleh yolo. Kita ambil dari belakang ditarik. Kemudian aja nak teitai. Aja nak teitai si kuburan kita. Oke, mami teitai. Setelah itu jangan buat di lantai. Terutama ini yang belum pernah naik pesawat, jangan buat di lantai lah. Haula wala quwwata illa billah. Kemarin ini, masya Allah mati di bawah dia kurang lebih. Nama laku ya roh di lantai ya. Padahal sebelum pesawat berangkat itu sudah diumumkan Bapak Ibu tolong ada tata alami disuka di lantai, jangan sampai lantai toilet itu basah. Tapi jangan anak tahu sendiri mundur kalau saya
Apa tatu biar terusnya dan setelah ada terusnya langsung dia terusnya apa tatu tuh di bawah miliki lantai lah Allah lakukan padahal ditingkap bayar kan ditingkap mah. Kemudian setelah kita kencing atau buang air angkat itu berwarna biru besar tapi besar yang agak ormi lagi pun cari apa temewi angkat mereka malah rasa bawah nih muter ini muter. Sementara karena kita kondisinya musafir itu ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita diberi kemudahan oleh Allah. Misalnya di pesawat itu kita tidak bisa berwudu apa itu? Dia di macetnya karena dia gak boleh dipakai macetnya. Makanya Allah memberikan kita kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dia mengalahkan nak katai api lumulunya di atasnya, dia nak katai ini api susah. Pasti susah di kopi pesawat dipakai bagaimana kan tidak ada yang dipakai berwudu. Maka karena terkena persyaratan dega go dipakai majenne tamatoni batu sempajange nah karena nih persyaratan buat tinggi mat tayamum. Maka di pesawat itu sebelum sholat kita tayamum. Ayah sama tayamum Paselera jadi apa? Tadi kan? Begini. Bagaimana caranya berwudu? Bagaimana caranya bertayamum? Ini saya harus jelaskan kepada kita semua. Ia syaratnya tayamum ini mesti menggunakan debu tangan. Ada nggak debu tangan di pesawat? Tidak mungkin isi malah boleh ambil ini di pesawatnya. Ini semua kemudahan yang diberikan kepada orang yang musafir ketika kita mau bertayamum tidak mesti menggunakan lakbu tanah. Tetapi sepakat ulama sininne yero pakat kasatna pesawake semua asalnya dari tanah di mana dipakai tayamum. Bahkan bukan saja kursi, bukan saja dindingnya pesawat, namun ada kedesi buat atau dipakai tayamum. Namun ada kedesi buat atau dipakai tayamum, tapi yang kena di bajunya boleh. Nah, maka syarat tayamum itu yang pertama adalah niat. Ada yang tahu niatnya tayamum? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahati sholati lillahi ta'ala. Nawaitu tayammum listibahati sholat lillahi kita. Jadi kita bisa mengambil di sini. Kita mengambil di sini satu kali setelah kali niat atau kita lihatkan dulu nawaitu tayammum listibahati sholati lillahi ta'ala. Hal ini. Lalu kemudian saya mau sampaikan kepada kita semua, kemarin ini ternyata masih banyak. Cincin harus dilepas, jam tangan dilepas, baju juga dinaikkan. Mereka minta makin dari mata yang kalian apa kena wajibna, kalian apa kena foto foto beroncongnya kalian dimakan, celate hal gunung ini, mesti digulung, karena ini pas kena. Nah, yang pertama tadi setelah kita mengambil muka, jadi rupa yono. Caranya itu tadi batasannya, Bapak Ibu harus kena ini di atas, di samping dan di bawah. Maka tangan ini pakai jodoh, bercumpu yase apa ibaratnya makhluk. Yakin kena semua. Yang dong dimewehin hapun na susu yawa. Ini susu yawa. Jadi ini samping. Nah, kemudian selesai. Kurang rupai. Kita mengambil lagi untuk tangan. Ya ada pandangan ulama kita makanya balese ni kok nangin koreon malah sebab dia juga undang terus. Tapi ada juga yang mengatakan di motor komando ada. Biasa pun tak dengan Andre itu, itulah yang kita buka, itu sikit malah. Malah sikit, lalu kemudian mulai dengan tangan kanan.
Tekniknya kita mengambil capaknya 25 ya. Yang kanan dulu baru ditarik ke bawah, tarik ke bawah, lalu diputar di kanan. Tadi ini kan sudah habis nih. Campur labunya tuh karena bunyinya susuran nono. Diputar lagi ke atas, lalu kemudian tengahnya tangan ini untuk kemudian 5 ya. Nah, begini, kemudian ditarik lagi begini. Ya, dia lempo 5 ya. Ditarik lagi turun ke bawah. Lalu kemudian disorot simirek. Lalu kemudian seperti ini. Nah, disyaratkan dia untuk ini dikasih susu apa ini. Nah, selesai. Itu cara bertayamum. Kira-kira sudah bisa? Hujan loki mah perhatian begini. Kita menggunakan debu tanah, memang dikasih begini supaya kadang leher serangna. Tapi di sini kan tidak ada debu, makanya tidak perlu lagi ditiup, tidak perlu lagi dikasih begini supaya jatuh kasarnya karena kan sudah tidak ada. Hanya kita mengisbatkan bahwa di sini ada debu karena asalnya dari debu tanah. Itu jadi perlu disepung, ditolong perlu dibakwe. Atau bagaimana kami karena memang kalau kita pakai syaratnya kalau kita pakai debu tanah supaya terdengar kasaran mesti pakai habis dua nih ya, kira itu. Kita mulai cara sholat di pesawat. Cara sholat di pesawat tentu ini juga keringanan karena mestinya yang normal itu tentu kita sempanya. Tapi karena kita musafir di pesawat maka dibolehkan kita sholat dalam keadaan duduk. Tetap sholatnya selama kita di pesawat, sholat yang bisa dijamak kasar, dijamak kasar. Misalnya, sepanjang ada tinggi bisa jamak, loro kasaran, bisa di kasaran. Mengeribi si bawah, bisa. Aku mengeribi jamak kasar, siapa mengeribi? Saya rekam. Magi di jemput, magi di lintaskan, kasar itu. Isai apa macam di dua, kalau macam di setengah, tidak setengah, tetap 3, makin tetap 3, Isya 2. Boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Cuman ya supaya melok kita jamak takhir, mafhum masyhur ulama sepakat. Misalnya mengeribi melok di begok kisah. Asal tamu waktu mengeribi ya ko jamak takhir melo yala mustinya memang pasti jamak sempadan di mengeribi. Ingat itu, mesti memang ni betul tamu mengeribi. Karena kapan ada orang masuk waktu maghrib melo jamak takhir itu ni matu istilah begok mengeribi nah dekna niat pasti jamak sempadan akti mengeribi itu berarti dihukumi meninggalkan salat. Dihukum meninggalkan salat. Makanya harus niat di waktu maghrib. Niat di pasti jam sembahyang kita betul isya. Tata cara jamak kasar di waktu isya takhir itu boleh menggunakan 2 pendapat. Pendapat pertama, riwayatun isya walaupun takhir wedding mengeribi jolo itu jolo tidak isya. Bisa. Wedding mato isya jolo 2 rakaat nanti mengeribi dan rakaat. Mazhab yang dipergunakan Pak Kiai Usman Fatihah Darmawan mazhab dapat dioleh mengeribi dengan Pak Isai walaupun itu tidak takhir. Itu yang dipakai Darmawan. Jadi namu kiwatu na Isai takhir sudah pakai. Dan tertoy atau dioleh mengeribi yolo nampak Isa. Walaupun ada pendapat boleh Isa dulu baru maghrib. Jadi dua-duanya boleh silakan. Cuma yang dipergunakan di Darmawan ini nafas boleh mengeribi nampak Isa. Semuanya boleh. Nah, sholatnya 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Tentu para guna yang pertama adalah niat. Agar niatnya sejarah atas sering sepanjang. Wakata masuk pada loro 2 rakaat. Jamak asrai asrat 2 rakaat karena takdim karena
itu hanya pengantar. Yang menentukan itu ketika kita mengangkat takbir atau bila nanti berkata masuk pada lorong sejamak kasar berkata karena Allah Akbar. Jadi tetap tangan terlipat. Allahu Akbar. Nah, sesudah kita membaca Allahu Akbar kabira dan seterusnya, kemudian surah Al-Fatihah, lalu kemudian kita membaca surah, terserah surah apa yang kita hafal. Kalau tidak ada surah yang kita hafal, Al-Fatihah nah. Hafalamu Al-Fatihah? Alhamdulillah. Setelah itu kita baca surah, lalu kita ruku. Allah Akbar. Jadi dibakedo. Allah Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tangan tetap kembali ke paha. Nah, kemarin ada saya lihat yang mengajarkan tata cara sholat di pesawat. Setelah melipat tangan, Allahu Akbar, dikasih turun tangan begini. Saya bilang bagaimana caranya dikasih turun tangan begini? Kasih depe ke diri. Si bini ke diri kan balik sewali minibat no. Nah tidak, tetap tangan itu di Allahu Akbar. Dari kita. Kemudian sujud. Sujud itu harus lebih condong daripada rukunya. Kalau rukunya tadi begini, maka setelah kita sujud maka harus lebih di bawah, lebih condong lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Waghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ruku lagi, sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Lalu kemudian langsung lagi ke posisi duduk. Allahu Akbar. Tetap terlipat lagi. Baca lagi Al-Fatihah, kemudian surah pendek 1, lalu kemudian ruku lagi. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Lalu duduk terakhir. Jadi tidak ada nih, kan hanya 2 rakaat. Langsung tahiyat. Tahiyat mubarakatuh shalawatut thayyibatun dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai duduk. Kita qamat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Lalu kita takbir lagi. Ya sedikit berirah sama seperti yang pertama kali. Kira-kira bisa? Pahami? Kemarin ini Bang, saya ulangi. Ibadah atau belanja? Ibadah dan belanja. Kalau ibadahnya 90%, belanjanya 10%, saya anggap Anda berhasil. Tetapi jika 90% belanjanya dan ibadahnya 10%, enak aja Bapak makan aja. Apalagi kalau bilang kopernya ini 30 kilo, ini tidak cukup membelikan semua keluarga dan tetangga. Betul apa tidak? Maka fokus pada ibadah. Karena itulah PT Darmawan hadir untuk menunaikan hajat kita berangkat ke Madinah dan ke Mekah melaksanakan ibadah umrah. Nah insya Allah Bapak Ibu akan dibagikan pertama ini adalah ID card. Maka ID card ini harus selalu dipasang. Ini adalah tanda pengenal. Loki lo masih dia tak pakai, loki mesu masyarakat tak pakai. Walau mungkin diantara Bapak Ibu ada yang pengalaman, tetapi ini kan bisa nih merenaki, tidak ada tanda-tanda. Di sini ada nomor petugas yang bisa dihubungi, terutama yang otomatis kasih. Pangkatau itu tomatua. Dia nak puji kunjung kasih bawa anak, nak puji tu cilari dan lici lopeda. Nah ini pentingnya ID card. Kalau tidak dipasang harus dibawa. Ya. Karena ini adalah pengenal kita.
Bapak Ibu sekalian, ada grup Turki yang berangkat tanggal 12 dan ada yang langsung berangkat ke Madinah yang tanggal 5. Insya Allah semua kita akan sampai di Madinah. Perjalanan dari Makassar ke Madinah kurang lebih 11 jam. Itu waktu yang cukup lama. Setelah kita sampai di Madinah, maka Bapak Ibu sekalian akan dibagi hotelnya. Terutama yang tanggal 5 November ada hotel yang di depan Andalus, ada juga hotel yang agak sedikit di belakang tapi tidak terlalu jauh, itu namanya Hotel Arfal. Apa yang akan kita lakukan di Madinah? Pertama adalah sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Yeko 5 waktu mas sempajaki di Masjid Nabawi berhasil itu. Karena saya yakin yeko sempajak ibu di tempat takko. Tapi yang takko di jamaah balancah. Betul apa tidak? Bukan meko tofole mas sempajak. Dari hotel ke masjid, dari masjid ulele matawaf. Tiga anak sapa. Kursi itawa kue dan si cocok, lesi si tawa kue dan si cocok, lesi si tawa kue dan si cocok. Akhirnya ya semua malu apa mulanya. Ini yang makan waktu yang banyak. Mestinya maghrib dan isya kita tunggu waktu di masjid supaya lama-lama baca Al-Quran dan baca salawat. Tetapi yang membuat kita kembali itu adalah karena makanan. Sementara makanan juga masih tersedia di waktu selesai sholat isya. Tengah malam jam 2 silakan turun ke masjid untuk sholat tahajud. Jam 3 silakan turun. Ini menimita waktu. Tapi ratu lima teme-temenge aitator ratuta. Ban asan itu di Madinah ada 2 asan. Asan pertama patadu, asan kedua masuk di masjid. Masuk waktu sholat. Jadi asan pertama silakan berangkat ke masjid. Itu masih boleh salat tahajud. Jadi tahajud masih boleh dilakukan sebelum azan yang kedua. Karena tahajud itu batasan waktunya sampai masuknya waktu sholat subuh. Jika 5 waktu masuk saja di masjid Nabi tak, itu sudah berhasil. Alhamdulillah. Tapi saya kisah aku kita dapat apa nama kan insyaallah. Pak biar jamaah mana tuh? Betul apa tidak? Betul. Betul apa tidak? Apalagi ibu-ibu pun kabutung aja memang. Pokoknya masih umajan guna lapir 1000 tinggi daripada terlambat masa panjang. Betul apa tidak? Mega betul. Ya kok mega gara-gara putih terlambat. Itu jamaah haji. Kenapa dikasih 8 hari di Madinah? Maka dikenal dengan arba'in. Arba'in itu artinya 48 hari di Madinah. Ini jamaah haji. 8 hari di Madinah dikali 5 waktu sholat 40 waktu. Dengan harapan ikutkan itu 5 waktu masa saja selama 8 hari 40 waktu maka manahan kotolle sudah mana kekasih kiaro sama-sama nayarna ibadah tak sehingga bangi juga diboleh masjid aja dah kafir jamaah. Nah, itulah maknanya. Sehingga kau boleh nak umrah mati dulu di makbir jamaah pokoknya. Insya tapi derita toles pasti derita. Yang kedua, di Madinah nanti ada 2 siara. Siara pertama ada namanya siara dalam. Siara dalam itu di sekitar Masjid Nabawi itu tidak pakai bus, jalan kaki. Yang kita kunjungi diantaranya Masjid Gamamah, masjid di mana Rasulullah SAW khutbah, terik panas matahari yang luar biasa, lalu Allah datangkan awan. Maka Gamamah itu artinya awan. Ada Masjid Abu Bakar. Juga ada pekuburan Baqi di mana istri-istri Nabi dikuburkan di sana kecuali Khadijah yang dikuburkan di Ma'la. Kemudian kita juga akan berkunjung di tempat yang afdal namanya Raudah. Makanya Nabi tak mabaina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku itu adalah taman surga. Ukurannya 15 kali 22 meter, itulah Raudah. 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 15
Tapi perlu Bapak Ibu tahu, masuk di raudah itu ada namanya tasrih. Tasrih itu ibaratkan surat izin. PT Darmawan mengusulkan izin berikut nama-nama jamaahnya. Setelah keluar tasrihnya, izinnya, di situ tertera harinya kapan, tanggalnya, berikut waktunya. Bapak Ibu kalau sudah diumumkan di grup keluar tasrihnya, jangan pernah ada yang terlambat tidak ikut. Karena keluarnya tasrih biasanya hanya 1 kali. Di setiap orang yang berangkat umrah hanya 1 kali mendapat kesempatan untuk masuk di raudah. Ya kemarin ini matu, oh lo joko raudah teh aja mana tuh dikasih kajuk-kajuk aja. Ini kita berpakai ihram sholat duhur di Masjid Nabawi. Ya, aja tak ada lesuan apa mau pakai deh. Dipakai ini pakai ihramnya, napan nono joka di Masjid Nabawi masa pajak. Laki-laki perempuan. Kalau ibu-ibu ini kan sudah berpakaian ihram toh? Nah itu enaknya kalau perempuan ini sudah berpakaian ihram. Nah, coba saya mau lihat teman dia di dalam apa? Coba ke sini aja, ke sini. Ini manjir tadi. Nah, beli yo, itu mana? Mau mama tak ada mana? Nah ini kalau saya lihat pakaiannya tidak ada yang lolos, tidak ada yang lolos. Karena wanita pakaian ihramnya itu yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Coba lihat pendek. Ini telapak tangan, tapi kenapa kelihatan ini? Masalah ya, coba lihat pendek. Nah, nonomu pakai itu. Nonomu pak. Makin nono, apa? Dia kalau makanya kalau perempuan itu pakai manset ya. Manset, itu semua saya manset. Pakai masih kita makai jadi namun nono ye pakai apa isa diwangi dia tenang mereka. Yang kedua angkat tuh makale ya mikir tuh na pakai makun reo mampa pipa pun. Azannya tuh mampa pipa pun cina getanya. Oh pagang gula der kalau mandre. Dan yang paling aneh lebih banyak saya lihat, ye naruh aja kue sementara pahlawannya ya nak si pakai mumpung atau kue. Maka yang paling bagus itu angka tuh manset, angka ada cicing-cicingnya gitu, betul? Nah, aman nih, jadi mau toko yang mana gitu? Kalau perempuan tidak boleh dalam keadaan ihram, tidak boleh memakai kos tangan. Pokoknya manset lah. Nah, kalau kos tangan pakai pagar jalannya, itu tidak boleh. Nah, itu yang ada lubangnya toh, nah itu aman. Ayo nanti papi tahu mana? Tidak ulun minum teh, kalau ada lebih tahu. Mana maksudnya terlalu apa ya? Terlalu ini. Yang kedua, cipu pakai cipu atau cipu ya? Apa yang makul? Remo gambar ada tahu ada irita. Dan kita tidak pasti gambar apa itu? Alih ini manset, dia manset na iya roh agak gawe, mesti dicolong. Tidak pada cengeng, akan aku pada cengeng nanti coba tembus kue. Nah, karena amata, nah itu kesalahan yang sering terjadi pada perempuan. Kalau laki-laki 2 pakaiannya, nah 1 di bawah namanya rida, nah ya nahe matu tangguri padu kebolak. Nah, ini laki-laki ya, cara naik pakai ye. Ini namanya rida. Nah, jadi matu kota di Koporota, kata tuh pakai ihram lagi lalang, nah, tes memang dibaca. Nah, tapi mampir jam aku masih coba-coba dari depan. Karena makan aku bisa mau kalau coba. Ini namanya rida. Dan 1 di bawah di atas itu namanya izar. Nah ini namanya izar. Ya, yang mana di atas, yang mana di bawah, ya sama saja karena ukurannya sama. Nah, caranya ini dimasukkan ke bawah, kemudian ini dinaikkan ke atas. Nah, inilah pakaian ihramnya laki-laki.
Nah, seperti inilah kita sholat duhur di Masjid Nabawi. Tapi berpakaian ihram seperti ini dan bapak ibu tadi itu belum masuk dalam kategori ihram. Ihram itu dimulai pada saat niat. Ya, berarti kalau saya berpakaian ihram begini ya masih boleh mencukur, masih boleh karena ini baru berpakaian, belum ihram. Ihram itu dimulai saat niat di Bir Ali nanti. Nah, oke, pakaian ihram apa ini? Nah, ingat setelah sholat duhur 4 rakaat langsung dijamak kasar, jamak takdim kasar. Betuana kurang masuk pada lurus macui ke imamnya, maka kita pun langsung iqamah dan sholat asar 2 rakaat itu dijamak kasar, jamak kasar takdim. Nah, sebab antara Madinah matu latu Makkah dia tu nak tolak pamas sepanjang asar. Nah, itu mari sa Ustaz dia punya awas sepanjang ni, dia cuma paling pakai cilaleta. Maka itu diingatkan itu ya, diingatkan. Makanya tolong Bapak Ibu, karena kita kan ada grup, ada apa namanya, grup WA. Kemana-mana WA itu? Ada semua. Ya, ya utama aja ke pengumuman. Ada informasi melalui pesan suara itu dibaca, apa itu didengar. Kenapa? Karena itu informasi penting untuk disampaikan kepada jamaah. Kata tanggal 4 juga toh, baca-baca memang dimatu. Ada doa, ada doa. Ada di makutan halaman siaga. Apalagi kalau kata mak kacamata, dia nak pakai kacamata, atau dia bikin semangat dia, tutup bawah nih, aja mesti totong itu beri sebaca. Ayo kalau mata umur, namo dia kaya baca yang penting nyaki ipegoi, namo dia kata baca satu nih, panjangnya sange ibadah umrah. Nah, oke Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah nanti kita kemudian sholat duhur, kemudian dijamak asar, naik makan, kita ke bus. Perjalanan menuju ke Bir Ali. Ada yang naik kereta dan ada yang naik bis. Mohon Bapak Ibu yang ingin naik kereta daftar memang di Makukut sama Haji Tika. Maka kalau naik kereta, apa dia tuh lebih tinggi? Cuma 2, busnya itu 4 sampai 6 jam, 4, 5, 6 jam. Kalau naik kereta sampai Madinah Makkah itu hanya 2 jam. Selisih waktu yang sangat jauh. Tapi bukan berarti selisih waktu tibanya, karena tibanya itu kurang lebih 1 sampai 2 jam perbedaan antara yang naik bus dengan yang naik kereta, karena naik kereta juga kita menunggu di stasiun. Jadi kamana angka melomah kereta daftar memang maku kue. Siaga biaya naik kereta kurang lebih 1 juta sampai 1 juta setengah. Sedih tahu. Karena cuma kereta ini. Wah, sangihan. Karena cuma kereta ini. Karena itu apa kita enak perlu dicoba ya. Tak tambah situ. Kenapa begini? Bapak Ibu sekalian, harga kereta itu tidak bisa kita pastikan. Kalau mendaftar hari ini bisa dapat harga promo lebih murah, bisa juga dapat harga yang lebih mahal. Jadi kita tidak tahu berapa yang dibayar. Maka saya katakan 1 juta sampai 1,5 juta. Kalau yang kemarin sih ya rata-rata 1 jutaan. Ya, tapi kayak yang terakhir ini 1.350.000. Kalau yang kemarin dengan saya kurang lebih hanya 1 juta. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang mau naik kereta daftarnya. Itu nomor 5 karena aku kira. Tanpa ketemu kereta. Asal sama kereta ya. Tidak bisa, harus didaftar sekarang supaya dapat tiket murah. Ya daftar minimal gue tidak bisa lagi kalau di sana baru daftar. Nah itu. Oke. Nah kita naik bus, maka kita pun singgah di Bir Ali. Jaraknya Bir Ali dari Masjid Nabawi kurang lebih 20 km. 20 km. Bapak Ibu diarahkan masuk di Masjid Bir Ali. Apa yang kita lakukan di Masjid Bir Ali? Salat sunnah ihram 2 rakaat. Usalli sunnat al-ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Wa katta masa pada sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Atau boleh bahasa Indonesia niat untuk melaksanakan salat sunnah ihram karena Allah, 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i niat antara Allah dengan Akbar.
Walaupun banyak mazhab yang lain tidak seperti itu, tetapi boleh juga niatnya antara Allah dengan akbar. Allah matoni waktu sampai sunnah ihram 2 rakaat karena pengalatan. Rakaat pertama sunnahnya membaca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Itu sholatnya sendiri-sendiri, bukan berjamaah. Maka kalau bagusnya ada wudhu lalu berangkat ke sana, sehingga di WC-nya itu terkadang antri lama karena banyaknya orang yang singgah. Sehingga kok kami najene langsung tamu sempaja. Kuliah rakaat pertama setelah Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Tapi kalau kira-kira ada kuliah jalan tuh karena Nabi rumah batulan tuh Nabi rumah batulan tuh ini telah ada sempaja jalan tuh. Maka ki ini telah ada jalan tuh ada yang malah. Ya, karena itu adalah sunnah. Ya mau membaca itu boleh, tapi surah yang lain juga boleh karena itu adalah sunnah. Lalu setelah itu baru dia labbaika Allahumma umratan. Atau niatnya versi kedua, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Marahnya sih bahasa Arab, bahasa Indonesia nih. Saya niat melaksanakan ibadah umrah karena Allah. Bahasa Bugis, wakata masabaya, wakata boleh pakas ya umrah, atau wakata mutabe pakas ya umrah, wakata pegoi pakas ya umrah, karena Tuhan Allah Ta'ala. Maka setelah niat berlakulah semua larangan-larangan ihram. Saya ulangi, setelah niat bibir Ali, maka berlakulah semua larangan-larangan ihram. Perempuan tidak boleh pakai cadar. Nah, kalau masker boleh apa tidak? Masker boleh apa tidak? Kenapa boleh masker? Karena dia dianggap alat pelindung diri dari virus. Tapi kalau ada orang yang pakai masker karena mau menutup wajahnya, nah itu lain niatnya. Allah yang Maha tahu. Karena larangan menutup wajah larangannya. Tapi karena masker itu alat pelindung diri, APD namanya, nah itu dibolehkan. Tapi kalau dia pakai ya lebih kayak japit. Aja tak recos sih. Makanya saya pasang ibu-ibu yang kayak mina cincin rasa taruh ke cincin untuk beroncona ini tak cincin juga. Pada itu trauma gaya kro. Karena banyak yang terjadi lewat ini tak ada cincin atau klosete. Postas tak ada itu mau dokter ya awet. Kotika kagak. Ini kalau putih kan ngomong. Ya, jadi aja nah, cover mau beli. Apa kok wah. Ya saya itu kalau paling malas itu kalau postas si waka malulawan. Nah kalau kemas sama ibu di Suryati itu pandai dia kalau kemas. Ya kalau tasbih ya dokumen sebab. Kata kulawon, dia letak dia anu lawan dia aku nak piti mak gue Muhammad etan dan fitri. Doni pati mak piti movie. Karena ada emas Dubai kan. Makanya cuti kau coba kebutingin nama lepakku minum itu kau malah. Makanya saya kalau ada pengantin itu rata-rata itu makhluk punya cici sih gitu. Bending kepada patah mulai kabar lagi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini PT Darmawan Tour and Travel melaksanakan manasik umroh untuk pemberangkatan 5 November dengan 12 November plus Turki. Mana jemaah yang diberangkatkan sejumlah 120 orang yang berangkat tanggal 5 plus ditambah dengan tanggal 12 yang plus Turki. Hari ini kita melaksanakan bimbingan yang pertama adalah tentang akidah, supaya jemaah membangun niatnya bahwa semata-mata datang ke Tanah Suci itu karena tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyarahi Rasulullah SAW. Setelah itu diajarkan bagaimana mandi yang baik, berwudu dengan baik, terutama berwudu untuk yang dipakai di kota Mekah yang tidak batal meskipun bersentuhan dengan yang bukan mahram. Dan lebih lanjut juga dijelaskan bagaimana manasik umrah, bagaimana tempat-tempat yang makbul, tempat-tempat ziarah yang bersejarah, sehingga ketika nanti kembali mendapatkan pengetahuan, pengalaman yang lebih penting menjadi jamaah yang umrahnya makbul, menjadi jamaah umrah yang mabrur dan mabrurah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.